Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar kalian semua untuk kelas 10? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Waktu sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, dan fikih. Selanjutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang tarikh yang berjudul yang berjudul dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ya, nanti di dalamnya Ibu akan menjelaskan tentang kondisi sosial kultural Mekah sebelum Islam, lalu ada proses dakwah Nabi Muhammad SAW, ada substansi dakwah Nabi periode Mekah, ada strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, yang terakhir keteladanan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah belajar di SMP, MTS ya, waktu itu ya, ini waktu di MTS tentang SKI, sejarah Islam. Sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode di Mekah. Ya, kondisi sosio dan kultural Mekah sebelum Islam itu ada peta geologis, ada peta sosial. Selanjutnya ada faham keagamaan yang berisi tentang mengundi nasib, lalu tahayul dan kufurat, menyembah berhala, menyembah bebatuan ya. Ini dalam paham keagamaan ya. Masyarakat Arab umumnya dan Mekah khususnya mempunyai berbagai paham keagamaan tadi yang disebutkan. Ada menyembah benda-benda langit, misalkan bintang dan planet. Yang terakhir pada zaman ini pada Mekah itu ada yang menyembah api ya. Menyembah api itu dikenal dengan agama Majusi. Mereka menganggap api mempunyai kekuatan ya. Selanjutnya ada akhlak atau moral ya. Masyarakat Arab sebelum Islam mempunyai perilaku yang buruk dan juga perilaku yang baik. Adapun perilaku yang buruk pada bangsa Arab sebelum Islam saat itu sebagai berikut ya. Ada berjudi, minum minuman keras, berzina, lalu ada menyembah berhala, perbudakan, kebiasaan buruk wanita. Apabila wanita Arab keluar rumah, maka mereka memperhatikan bentuk keindahan tubuhnya. Saat berjalan di depan kaum laki-laki, mereka atraktif, mereka melenggok-lenggokkan badan seakan-akan sedang menawarkan diri ya. Itu akhlak yang tidak baik. Ya, selain akhlak yang buruk, ada lagi masyarakat Arab mempunyai akhlak yang baik. Contohnya pada zaman itu mereka dikenal sebagai bangsa yang jujur dalam perkataan. Mereka itu sangat menghormati tamu dan selalu menepati janji. Ada lagi berani, tangguh, pantang menyerah ya. Masih banyak lagi. Selanjutnya ada proses dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sebelum wahyu turun. Pada usia yang mendekati 40 tahun, Nabi Muhammad ini menghabiskan waktu untuk bertahanus. Itu berkhalwat di gua, yaitu Gua Hira. Nabi merasa resah melihat perilaku orang Quraisy yang jauh dari akhlak yang luhur. Akhirnya setiap malam dihabiskan waktunya di gua tersebut yang letaknya beberapa
dari Mekah dan letaknya di puncak bukit pegunungan di atas kota Mekah. Di dalam gua Hira tersebut Nabi Muhammad bersembah sujud, mengasah hati, menjernihkan roh dan jiwa, mendekatkan diri kepada kebenaran dan menjauhkan diri dari kebatilan dengan seluruh kemampuannya dan kesanggupannya. Pada akhirnya, dari kejernihan dan kesempurnaan sampaikan beliau kepada martabat tinggi. Kemudian setelah beberapa pulang ke rumah dan malamnya kembali lagi ke gua tersebut, terutama saat ketika Ramadan. Beliau habiskan waktunya di tempat hingga akhirnya beliau mendapatkan wahyu dengan sebagai risalah kenabiannya, ya. Ini awal mula proses dakwah Nabi Muhammad. Dan yang kedua, setelah turun wahyu itu, wahyu pertama yang turun adalah Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Wahyu tersebut turun pada bulan Ramadan, tepatnya malam ke-17. Ketika Nabi sering beruzlah di Gua Hira, setelah lama tidak turun wahyu, ketika 3 tahun berikutnya, maka turunlah wahyu kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, yang artinya nih, hai orang-orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan, agungkanlah Tuhanmu dan sucikanlah pakaianmu, serta jauhilah perbuatan dosa, ya. Perintah yang sangat tegas itu merupakan pemberitahuan Rasulullah bahwa masa lalu telah lewat, baik ketenangan tidurnya, ketentramannya maupun keamanannya. Mulai saat itu beliau menghabiskan tugas baru yang menuntut kewaspadaan. Apa aja tahapan-tahapan dakwah Nabi sebagai berikut. Yang pertama, dakwah pada keluarga dekat, ya. Jadi misalkan kamu ingin mengubah suatu negara atau mengubah misalkan mengubah akhlak di sekitar teman-temanmu, sebaiknya diutamakan kita dakwah kepada keluarga terdekat dulu, ya. Jangan langsung kamu berdakwah atau membicarakan, menasihatin orang lain, menasihatin orang-orang yang jauh, ya. Kamu harus dakwah pada keluarga dekat dulu, ya. Itu adalah incaran pertama pada Nabi, ya. Wajar apabila tahap pertama dakwah beliau adalah mengajak para anggota keluarganya dan para sahabatnya terdekat supaya memeluk agama Islam. Mereka sama sekali tidak meragukan kebesaran dan keagungan pribadi beliau serta kebenaran kata-katanya. Oleh karena itu, layaklah mereka menjadi barisan pertama orang-orang yang mengenal dan memeluk agama, ya. Lalu ada tahapan yang kedua, Baitul Arqam. Proses dakwah selanjutnya adalah dengan cara berkumpul di rumah Al-Aqram bin Abil Aqram. Rumah ini dijadikan base camp dakwah Nabi. Setelah orang-orang sedikit demi sedikit masuk Islam, mereka diberikan pencerahan dan pendidikan secara langsung oleh Nabi. Disinilah proses pendidikan Islam berlangsung pada masa Nabi itu. Dengan seiringnya bertemu dan berkumpul di rumah tersebut, maka keimanan dan pemahaman agama Islam ini semakin kuat di kalangan orang-orang Islam, ya. Yang tadi pertama kan dari keluarganya dulu dan kerabatnya, lalu kita bertahap dengan apa? Kayak mempunyai base camp, mempunyai tempat sendiri untuk berdakwah, yaitu tadi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Rumah Arqam berada di bawah Bukit Safa, jauh dari jangkauan orang kafir. Jadi Rasulullah memilihnya sebagai tempat berkumpul kaum muslim secara rahasia. Jadi ini tempatnya masih rahasia, masih diam-diam. Disinilah Rasulullah membacakan dan mengajarkan Al-Quran. Tempat ini dipilih agar kaum muslim aman dari orang-orang yang hendak
masuk Islam agar tidak tergoda dengan orang kafir. Karena jika Nabi langsung menyampaikan dengan terang-terangan, pastinya ada godaan sana sini. Jadinya Nabi itu melakukan dengan sembunyi-sembunyi dahulu, ya, secara tertutup. Selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi itu menyebarkan dakwah dengan masyarakat umum, ya. Yang tadi pertama dengan keluarga atau kerabatnya, lalu dilakukan di tempat Arqam, setelah itu masyarakat umum. Merasa dakwah pada keluarga dekat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pengikut dari kalangan keluarga dekat, maka Nabi berdakwah ke masyarakat umum. Rasulullah mengundang dari keluarga Bani Hashim di rumahnya. Mereka datang memenuhi undangan. Sekitar 45 orang dari undangan itu. Tokoh Quraisy yang bernama Abu Lahab itu menentang dengan keras. Selanjutnya di sebuah tempat yang bernama Bukit Sofa itu, Rasulullah mengundang kembali mereka dengan panggilan yang keras. Semua kabilah dipanggilnya, sehingga mereka berbondong-bondong untuk datang. Akan tetapi dari panggilan dan peringatan tersebut, mereka tidak memberikan reaksi apapun, ya, dan pergi berpencar. Hanya ada tokoh yang masih menunggu di tempat itu sambil mengucapkan kata-kata kasar, yaitu Abu Lahab. Ya, begitulah perjuangan Nabi Muhammad. Selanjutnya ada reaksi kaum Quraisy terhadap Nabi. Ini reaksi setelah tahu bahwa Nabi itu berdakwah pada orang-orang di sekitarnya. Lalu ini reaksinya, ya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun, pengikut Nabi Muhammad semakin banyak. Melihat kenyataan ini, maka kaum Quraisy taat pada agama nenek moyang, merasa terusik dan marah, serta melancarkan berbagai aksi yang menghentikan ajaran Nabi, menghentikan dakwahnya Nabi ini. Adapun reaksinya itu, yang pertama, menyiksa dan menganiaya para pengikut Nabi dari golongan lemah dan siksaan di luar batas kemanusiaan. Ada juga sebagian dari mereka dipenjarakan, ya. Itu reaksinya Quraisy karena tidak suka dengan adanya Nabi berdakwah. Di antaranya pengikut Nabi yang disiksa itu Bilal bin Rabwah, terus keluarga Ammar bin Yasir, ada selanjutnya Hobah bin Arad, ya. Selanjutnya dilakukan reaksi Quraisy itu, mereka mencela, mencaci maki Rasulullah atau Nabi Muhammad. Selanjutnya menyuruh Abu Thalib, paman Nabi, untuk menghentikan dakwah Nabi itu, ya. Menganiaya terhadap Rasulullah, banyak sekali, ya, yang dilakukan oleh Quraisy karena tidak sukanya dakwahnya Nabi itu pada ajaran agama Islam. Betapa perjuangannya luar biasa, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai sini paham? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa penting, ya. Pada zaman ini ada peristiwa penting. Yang pertama, Amul Zuhni, ya. Terus ada Isra Mi'raj. Lalu ada hijrah ke Habasyi. Selanjutnya Baitul Aqabah. Ini mungkin terlalu panjang untuk dijelaskan, ya. Nanti ketika ada pertemuan nanti kita bisa bahas kembali, ya, misalnya ada yang belum paham. Selanjutnya ada substansi dakwah Nabi periode Mekah, ya. Substansi Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang terakhir yang mengkampanyekan itu berarti mendakwahkan, mengabari agama tauhid yang merupakan agama waktu itu, ya. Sebagai agama yang baru, maka
Oleh sebagian besar masyarakat Arab, agama yang dibawa Nabi dianggap sebagai agama yang aneh, ya, karena baru didengar, baru tahu, baru pertama itu menganggapnya itu masyarakat aneh, ya, masyarakat itu menganggap aneh, lucu dan menyalahi agama nenek moyang. Oleh karena itu dakwah Nabi ini pada periode ini betul-betul sangat berat, ya, karena memulainya dari nol. Ya, Nabi itu setiap hari pasti ada tantangan di mana-mana. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali, maka semakin lengkap predikat yang diembannya, yaitu Nabi dan Rasul. Ayat Al-Quran yang mengawali wahyu diturunkan Nabi Muhammad tadi, Quran surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad berdakwah di kalangan masyarakat Arab yang dikenal dengan sifat kerasnya, ya. Di Arab itu keras, dengan kondisi masyarakat Arab yang masih keras dan jahiliyah. Nabi Muhammad belum menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan perintah Nabi, perintah agama. Nabi Muhammad hanya menyampaikan pokok-pokok dan substansi ajaran Islam itu, ya. Salah satunya yang pertama, menyerukan agama tauhid, ya. Selanjutnya memperbaiki akhlak masyarakat Arab, karena tadi banyak sekali masyarakat yang belum mengenal agama, ya, sehingga masyarakat itu menyembah berhala seperti tadi yang pertama dijelaskan. Selanjutnya menegakkan persamaan hak dan derajat di antara manusia. Ada dalilnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal itu. Ada lagi yang Ibu akan sampaikan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Tadi strategi secara bersembunyi-sembunyi dan atau diam-diam. Seperti yang jelaskan Ibu tadi, ya. Awalnya Nabi Muhammad hanya menyampaikan dakwah di keluarganya sendiri, yaitu kerabat dekatnya. Lalu mereka tadi mengadakan kayak tempat berdakwah di Arkom tadi, ya, bersembunyi-sembunyi. Dakwah tersembunyi ini dilakukan karena Nabi Muhammad begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi nenek moyangnya. Itu apa tadi? Menyembah berhala, patung, tadi ada api. Mereka berani berperang dan rela mati demi menjaga nenek moyangnya, ya. Jadinya perjuangan Nabi Muhammad ini sangat berat. Pada usia ke-40 tahun, Nabi menerima risalah kenabian yang pertama berupa wahyu Allah. Setelah itu, mulialah Nabi Muhammad SAW mendakwa ajaran Islam di tengah-tengah kesesatan masyarakat Arab jahiliyah. Agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan kaum Quraisy, Rasulullah memulai dakwanya secara diam-diam, ya. Ini alasannya. Bertemu rutin berlangsungnya secara terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah dan pengikutnya. Rasulullah menyampaikan risalah kepada para pengikutnya berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala atau akidah Islamiyah. Pada awal dakwah Islam, Nabi Muhammad mengajak kepada keluarga terdekat terlebih dahulu tadi, yang bermula dengan istri Nabi yang bernama Siti Khadijah, kemudian menerima ajaran agama Islam, kemudian berdakwah lagi kepada Ali bin Abi Thalib, adik sepupu Nabi. Kemudian ada Abu Bakar, sahabat Nabi, ada Zaid bin Haritsah, itu bekas budak ayah Nabi. Selanjutnya yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah.
Melihat perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah tadi, sesungguhnya setiap sangat berat dan sangat bertantangan. Akan tetapi beliau tetap tegar, sabar dan optimis dalam menghadapinya. Sebagai orang muslim, selayaknya kita mencontohkan keteladanan Nabi SAW tersebut. Adapun bentuk-bentuk keteladanannya yang bisa kita ambil, yang pertama sabar, ya. Nabi selalu sabar dan berdakwah. Baik ada yang mau memeluk agama Islam ataupun menolaknya, mereka tetap sabar. Bahkan Nabi juga sabar ketika mendapat penganiayaan baik fisik maupun non fisik, ya. Betapa luar biasanya ya Nabi Muhammad SAW ini. Yang kedua optimis, ya. Walaupun sering ditolak dan dicemooh bahkan disakiti, Nabi Muhammad ini tetap percaya diri dengan penuh harap bahwa suatu saat agama Islam ini akan tersebar di seluruh penjuru dunia, ya. Yang alhamdulillah sekarang sebagian besar di dunia ini adalah agama Islam. Lanjutnya pemberani, jujur, tabligh, ya. Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah dan diterimanya berupa wahyu Al-Quran kepada umatnya. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi. Selanjutnya teladan amanah, ya. Nabi modal jujur, kita akan menjadikan manusia yang dipercaya oleh orang lain. Sebagai umat Islam, seyogyanya kita menjadi umat yang dapat dijaga kepercayaannya. Yang terakhir, fatonah. Nabi Muhammad ini adalah sosok Nabi yang cerdas dalam segala hal. Andaikan tidak cerdas, sangatlah sulit mempersatukan manusia dari beragam budaya, agama dan ras. Ya, cukup untuk pembelajaran ini tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selanjutnya nanti kita akan latihan soal seperti biasa. Latihan soal 1-10 tentang pembelajaran tarikh ini, ya. Pembelajaran Nabi, nanti Ibu akan share soal-soalnya di PDF, ya, agar kalian lebih belajar, tidak hanya mendengarkan materi saja. Oke, jangan lupa, ya, like, komen, dan subscribe, dan absen di list komentar ini dan di grup pendidikan agama Islam. Nanti ada lagi tentang periode di Madinah, ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.